Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika data berkelompok, yaitu untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester ganjil. Tonton sampai akhir ya supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Contohnya, nah di sini diketahui data diameter hiasan buah tomat yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, datanya di sini terlihat adalah data tunggal. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data tersebut. Nah, saking banyaknya data ini, kalau kita hitung secara tunggal, maka akan kesusahan, sehingga dibuatlah di sini tabel distribusi frekuensi berkelompok sehingga nanti akan memudahkan kita dalam menghitungnya. Ya, langsung kita jawab. Nah, datanya seperti berikut. Nah, banyak data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawahnya di sini ada 5. Berarti 10 kali 5 ada 50 data, yaitu N. N itu adalah banyaknya data, sama dengan 50. Selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu X-max-nya, berarti data terbesar yaitu 35 dan X-min adalah data terkecil yaitu 15. Selanjutnya langkah pertama untuk mencari tabel distribusi adalah kita tentukan terlebih dahulu jangkauan atau J-nya, yaitu rumusnya adalah X-max dikurangi dengan X-min, berarti 35 dikurangi 15, hasilnya adalah 20. Yang kedua adalah mencari banyak kelas atau K, sama dengan rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, rumus ini adalah rumus Targes. Nah, di mana N-nya di sini adalah banyaknya data. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. N-nya adalah 50. Nah, kita hitung terlebih dahulu di sini dengan mencari log 50. Silahkan dipencet kalkulatornya log 50. Nah, ternyata menghasilkan 1 ditambah 3,3 log 50-nya adalah 1,69897. Nah, selanjutnya di sini kalikan terlebih dahulu dengan 3,3 sehingga menghasilkan satunya tetap ditambah 3,3 dikali 1,69897, hasilnya adalah 5,606601. Kemudian ditambah 1, hasilnya adalah jelas 6,606601. Nah, di sini bisa dibulatkan menjadi 7 pembulatan ke atas. Jadi banyaknya kelas dibuat 7. Selanjutnya kita cari panjang kelas atau P. Nah, P sama dengan rumusnya adalah J per K. J-nya adalah jangkauan, K-nya adalah banyak kelas. Sama dengan J-nya tadi 20, K-nya 7. 20 dibagi 7 sama dengan 2,86. Sama dengan 3. Nah, pembulatan ke atas. Sehingga banyaknya panjang kelasnya adalah 3. Nah, yang keempat kita buat tabel distribusi frekuensi berkelompok setelah kita mencari jangkauan, banyak kelas, dan juga panjang kelas. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, intervalnya di sini kita lihat karena banyak kelasnya tadi ada 7, maka ke bawahnya di sini harus 7 kelas. Nah, kemudian kita tentukan terlebih dahulu karena X-min-nya di sini adalah 15, maka 15 ini harus masuk ke dalam kelas pertama. Dan X-max-nya ini 35 harus masuk ke dalam kelas terakhir, berarti kelas ke-7. Nah, aturannya seperti itu. Nah, untuk kelas pertama di sini 15 harus ada. Boleh memilih angka minimal adalah
boleh memilih angka, X-min-nya harus masuk kelas pertama, berarti 15. Boleh juga mengambil angka di bawah 15. Asal semua data nanti bisa masuk ke dalam kelasnya. Nah, di sini saya mengambil kelas pertama adalah 15 sampai dengan 17. 15 adalah X-min-nya. Saya ambil sebagai batas bawah kelas pertama. Nah, karena di sini panjang kelasnya adalah 3, maka kita bisa menghitungnya seperti 15, 16, 17. Berarti panjang kelasnya 3 itu adalah kelas pertama. Kemudian untuk kelas kedua, di sini kan sampai 17, berarti kelas kedua adalah 18, 19, 20. Kelas ketiga berarti 21, 22, 23. Kelas keempat 24, 25, 26. Kelas kelima adalah 27, 28, 29. Berarti 27 sampai 29. Kemudian kelas keenam adalah 30 sampai 32. Kemudian kelas ketujuh adalah 33 sampai dengan 35. Jadi panjang kelas dari masing-masing kelas di sini harus tetap berapa? 3. Seperti itu. Nah, 15 sampai 17 dinamakan kelas pertama, kelas kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu adalah cara menentukan banyak kelas dan juga panjang kelasnya. Nah, bisa juga kita mencari panjang kelasnya itu yang lebih mudah. Di sini kita lihat untuk batas bawahnya dilihat. Di sini 18 dikurangi 15 berarti 3. 21 dikurangi 18 3, atau bisa juga 20 dikurangi 17 3, 23 dikurangi 20 adalah 3. Nah, itu adalah panjang kelasnya berarti selalu 3. Kemudian tentukan titik tengah. Nah, titik tengah itu adalah di sini ada 15, 16, 17. Berarti titik tengahnya adalah 16, atau bisa juga di sini 15 ditambah dengan 17 berarti batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk titik tengah kelas kedua berarti 18 ditambah 20 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 38 dibagi 2, 19, dan seterusnya sampai dengan titik tengah kelas ke-7. Nah, kemudian untuk turusnya ini kita peroleh dari dengan melihat data pada soal. Nah, untuk kelas pertama 15 sampai dengan 17 berarti kalian cari data 15, 16, 17. Kemudian kalian hitung menggunakan turus. Berarti di sini untuk yang kelas pertama ternyata di sini 9. Kelas kedua adalah 6. Kemudian kelas ketiga adalah 5. Kelas keempat adalah 11. Kemudian kelas ke-5 adalah 8. Kelas ke-6 adalah 5. Kemudian kelas ke-7 adalah 6. Nah, turus ini selanjutnya kita buat frekuensi. 9, 6, 5, 11, 8, 5, 6. Dengan jumlahnya adalah jumlah total frekuensinya di sini adalah 50. Nah, seperti itu adalah cara menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, dari tabel ini ada 7 kelas dalam tabel di atas. Kelas ke-1 yaitu 15 sampai 17, kelas kedua tadi adalah 18 sampai 20 dan seterusnya sampai kelas ke-7 yaitu 33 sampai dengan 35. Kemudian untuk batas bawahnya jelas di sini batas bawah kelas ke-1 itu adalah 15, batas atas kelas ke-1 adalah 17, batas bawah kelas kedua adalah 18, batas atas kelas kedua adalah 20 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7, yaitu batas bawah kelas ke-7 33, kemudian batas atas kelas ke-7 adalah 35. Kemudian di sini ada namanya tepi bawah. Nah, untuk tepi bawah
rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5, kemudian untuk tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5, sehingga di sini diperoleh tepi bawah kelas ke-1 berarti 15 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 14,5. Kemudian untuk batas atasnya berarti 17 ditambah 0,5 hasilnya adalah 17,5. Terus kemudian untuk tepi bawah kelas kedua, nah tepi bawah kelas kedua berarti 18 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 17,5, dan tepi atas kelas kedua yaitu 20 ditambah 0,5 hasilnya adalah 20,5, dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7. Nah, di sini bisa kita lihat batas atas kelas pertama akan tepi atas kelas ke-1 di sini 17,5 akan menjadi tepi bawah kelas kedua yaitu 17,5. Seperti itu. Nah, itu adalah alternatif jawaban yang pertama untuk menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, alternatif yang kedua di sini bisa kita lihat banyak datanya adalah 50, X max-nya adalah 35, X min-nya adalah 15, jangkauannya tetap sama yaitu 20, banyak kelasnya. Nah, di sini banyak kelasnya di sini hasilnya sama 6,606601. Nah, di sini diambil pembulatannya adalah pembulatan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 6. Seperti itu juga boleh. Nah, di sini kita lihat panjang kelasnya maka juga akan berubah yaitu P sama dengan C per K. 20 dibagi dengan 6 karena K yang kita ambil di sini adalah 6. Berarti 20 per 6 hasilnya adalah 3,33. Hasilnya dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi jika banyak kelasnya di sini 6, panjang kelasnya adalah 4. Selanjutnya untuk tabel distribusi frekuensi berkelompoknya menjadi, nah intervalnya tetap di sini saya ambil untuk batas bawah kelas pertama adalah data terkecil yaitu 15. Nah, karena di sini panjang kelasnya adalah 4, berarti kita hitung 15, 16, 17, 18, berarti panjang kelasnya 4. Selanjutnya untuk kelas kedua berarti mulai 19, 20, 21, 22 sehingga kelas kedua 19 sampai 22. Kemudian 23, 24, 25, 26 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Nah, di sini kelas ke-6 berarti setelah 34 berarti 35, 36, 37, 38. Nah, jelas di sini kita lihat data terkecil harus masuk ke kelas pertama yaitu di sini 15. Kemudian data terbesar harus masuk ke dalam kelas terakhir. Nah, di sini kelasnya ada 6 berarti kelas ke-6 yaitu di sini ada 35 data terbesar. Selanjutnya kita tentukan titik tengah, berarti titik tengah diperoleh dari 15 ditambah 18 hasilnya dibagi dengan 2. Berarti di sini 33 dibagi 2 16,5 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Nah, untuk terus kita bisa melihat banyaknya data 15 sampai dengan 18, berarti 15, 16, 17, 18. Kita lihat pada soalnya ini kita hitung ternyata menghasilkan 12. Kemudian di sini kelas berikutnya adalah 5, kemudian 14, 12, 4, dan juga 3. Kemudian kita buat frekuensi seperti ini, kemudian jumlahnya di sini adalah 50 untuk total frekuensinya. Nah, di sini ada 6 kelas dalam tabel di atas, kelas ke-1 15 sampai 18, kelas ke-2 19 sampai 22 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7 yaitu 35 sampai dengan 38. Nah, untuk batas bawah kelas ke-1 jelas 15, batas atasnya 18, batas bawah kelas ke-2 19, batas atas kelas ke-2 adalah 22 dan seterusnya sampai dengan kelas
kelas ke-7. Kemudian untuk tepi bawah, nah tepi bawah kelas ke-1 berarti 15 dikurangi 0,5 hasilnya 14,5. Tepi atasnya 18 ditambah 0,5 hasilnya adalah 18,5 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Ya, seperti itu. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, nah kita lihat banyak datanya masih sama, X max dan X min-nya juga tetap sama, jangkauannya juga tetap 20. Nah, di sini banyak kelasnya kita lihat. Nah, banyak kelasnya cara menghitungnya sama dengan rumus Target tadi, diperoleh 6,606601. Nah, di sini saya ambil pembulatannya adalah ke bawah, yaitu nilainya adalah 6. Selanjutnya untuk panjang kelasnya sama di sini J per K 26 3,33. Saya ambil pembulatannya adalah pembulatan ke atas, tabelnya seperti ini. Nah, untuk alternatif keduanya tadi saya ambil batas bawah kelas pertama itu adalah data terkecil 15. Untuk jawaban kali ini saya mengambil batas bawah kelas pertama adalah data yang lebih kecil dari X min. Boleh apa tidak? Boleh. Asalkan di sini 15 itu masuk ke dalam kelas pertama. Dan 35 ini data terbesar harus masuk ke dalam kelas terakhir. Yang penting semua data di sini bisa masuk ke dalam kelas interval. Nah, di sini saya mengambil 14 karena panjang kelasnya adalah 4, berarti 14, 15, 16, 17. Nah, sehingga di sini panjang kelasnya adalah 4. Dilanjutkan 18, 19, 20, 21, berarti 18 sampai 21. Dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir di sini 34, 35, 36, 37. Panjang kelasnya tetap 4. Banyak kelasnya kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian untuk titik tengah caranya sama, 14 ditambah 17 berarti 31 dibagi 2 hasilnya 15,5 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Untuk terus kita bisa menghitungnya di sini 14 sampai 17. Cari data yaitu mulai dari 14 tadi data di bawah minimal berarti antara ini 14 sampai 17. Nah, jumlahnya ada berapa? Di sini ternyata ada 9, kemudian 6, 12, 5, 6. Kemudian kita tulis frekuensinya dan jumlahnya di sini adalah 50. Nah, ada 6 kelas dalam tabel di atas, kelas ke-1 14 sampai 17, kelas ke-2 18 sampai 21 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6 yaitu 34 sampai dengan 37. Nah, batas bawah tadi juga sudah saya sebutkan di sini batas bawahnya 14, batas atasnya 17 untuk kelas pertama. Kalau ditanyakan di sini batasnya untuk kelas keempat ya berarti batas bawahnya 26, batas atasnya 29 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Kemudian untuk tepi bawah, nah tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas batas atas ditambah 0,5. Berarti batas bawahnya di sini menjadi 14 dikurangi 0,5 berarti 13,5. Kemudian untuk tepi atasnya berarti 17 ditambah 0,5 17,5 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Nah, seperti itu adalah cara menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, misalnya di sini mau dibuat batasnya mulai dari 13, boleh apa tidaknya? Kita lihat nanti ke bawah semua data harus bisa masuk. Yang penting 35 itu nanti harus ada di kelas ke-6. Nah, seperti itu nanti bisa kalian coba. Nah, untuk ketiga alternatif jawaban ini semuanya adalah benar. Jadi kalian bisa menggunakannya salah satu. Ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.